Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama saya Samsul Bahri dengan NIM 1905110180. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait tentang perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi ini merupakan suatu mata kuliah hukum asuransi kelas 6D di Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Langsung saja saya akan mulai presentasi. Yang pertama adalah perjanjian asuransi. Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi perlu kita pahami bahwasanya asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis, namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi ataupun jiwa, harta ataupun aset, dan tanggungan ataupun liabilities. Maka semestinya asuransi tumbuh dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh OJK bahwa penetrasi industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Kenyataan ini tentu saja suatu anomali atas potensi asuransi yang demikian besar dari dunia usaha. Dan rasio dunia usaha dan masyarakat yang berasuransi dengan potensinya masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa asuransi belum populer, kurang dipahami dan diminati oleh sebagian besar masyarakat karena tingkat kesadaran berasuransi masih relatif rendah. Untuk itu, sudah sepatutnya menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan sebab pandangan umum masyarakat mengenai asuransi dan manfaatnya ternyata belum dikenal luas seperti halnya bank atau lembaga keuangan lainnya. Di samping masih adanya kesan bahwa menjadi nasabah asuransi hanya menambah beban biaya dan citra miring masyarakat terhadap asuransi terutama dalam kaitannya dengan prosedur klaim yang berbelit-belit. Selanjutnya adalah perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi. Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata asuransi, yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman yang bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi, perasuransian berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi sebagai kelebihan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih baik dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa yang tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi kepastian sehingga ia selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya baik secara individual dan bersama-sama. Oleh karena itu, upaya untuk menghadapi ketidakpastian merupakan suatu karakter dari risiko yang menyebabkan kerugian bagi manusia. Sifat alamiah manusia tentunya menghindari atau mengalihkan risiko yang tidak pasti kapan terjadinya. Usaha manusia untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain di perjanjian asuransi melahirkan berbagai program yang secara pengaturan belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksana berbagai program asuransi tersebut. Asuransi tumbuh karena semakin banyak berbagai risiko yang dihadapi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu upaya untuk menanggulangi risiko tersebut adalah asuransi. Nah, menurut pasal 1774 KUH Perdata yang berisi suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik
baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada kejadian yang belum tentu seperti persetujuan penanggungan perjudian dan pertaruhan. Pasal ini banyak ditentang oleh para sarjana. Di antaranya adalah HMN Purwosudjipto mengatakan bahwasanya perjanjian asuransi tidak bisa digolongkan kepada perjanjian untung-untungan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mencolok antara asuransi dengan perjudian. Ya, ini yang pertama adalah pada asuransi sehubungan kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tidak tentu itu masih bisa diperhitungkan. Artinya, bila kemungkinan terjadi peristiwa tidak tentu dekat atau kemungkinan terjadi peristiwa tidak tentu itu jauh, maka penanggung dapat menolak atau menaikkan preminya. Misalnya, asuransi sebuah rumah terhadap bahaya kebakaran. Kalau rumah yang dipertanggungkan itu dikelilingi oleh gubuk ataupun gudang-gudang yang mudah terbakar, maka kemungkinan terbakarnya dekat. Selanjutnya, pada judi pertaruhan, sehubungan kemungkinan antara untung rugi dengan peristiwa tidak tentu tidak dapat diperhitungkan atau tidak dapat diperkirakan semula. Adanya untung rugi tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian pertaruhan. Yang mana HMN Purwosudjipto mendapat bahwa tepat memasukkan perjanjian asuransi tingkat yang sama dengan pertambahan atau untung-untungan. Karena pada perjanjian asuransi ini hubungan antara kemungkinan timbulnya untung rugi dengan peristiwa tak tentu masih bisa diperhitungkan. Sedangkan pada perjudian hubungan antara kemungkinan timbul untung atau rugi dengan peristiwa tak tentu tidak bisa diperkirakan, akan tetapi ini tergantung pada nasib orang yang tadi. Selanjutnya adalah perjanjian asuransi dalam pasal 1774 KUHP tersebut disebut sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan adalah tidak tepat. Dalam perjanjian untung-untungan tidak terdapat kemungkinan terjadinya pemenuhan prestasi secara seimbang, sehingga prestasi secara timbal balik tidak terpenuhi. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi seperti keadaan sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 KUHD. Selanjutnya adalah perjanjian asuransi bukanlah perjanjian untung-untungan. Alasannya adalah yang pertama, adanya pengalihan risiko diimbangi dengan premi yang dibayarkan, sehingga premi ini sebagai pengganti dari kerugian yang timbul. Yang kedua adalah, kepentingan dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak pada saat terjadinya peristiwa tidak pasti. Dan yang ketiga, walaupun ada gugatan yang diajukan baik dari pihak penanggung maupun tertanggung diselesaikan melalui pengadilan. Dan yang keempat adalah, adanya suatu akibat hukum dari perjanjian tersebut, yaitu timbulnya hubungan timbal balik dan perjanjian asuransi, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dan kita ketahui bahwasanya dari beberapa pengertian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung untuk membayar ganti kerugian atau sejumlah uang yang telah ditetapkan apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak tentu dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya kewajiban membayar uang premi dibebankan pada tertanggung pasal 246 sampai 264 KUHD. Penderitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung pada pasal 251. Kesalahan-kesalahan tertanggung tidak dapat dilimpahkan pada orang yang berkepentingan yang dijelaskan di dalam pasal 276B sampai 246 KUHD, yang mana tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan tidak dibebani kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 KUHD, yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis, sedangkan orang yang berkepentingan berhak menuntut ganti kerugian kepada penanggung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi, yaitu terkait tentang perjanjian asuransi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.